Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdurrahim bin Umar Al-Qadi usulihi wa furihi min al-muslimin sunnat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang pembahasan yang ke-7. Kemarin sudah dibahas masalah jawaban ruh ketika mau dicabut. Sekarang jawaban anggota badan. Al-babus sabi' fi dzikri jawabil a'dha. Bab yang ke-7 menjelaskan tentang jawaban anggota badan ketika ruh kita akan dicabut. Wa fil khabar idza aradallahu qabdar ruhil 'abdi yaji'u malikul maut min qibali famihi liyaqbida ruhuhu minhu. Di dalam hadis diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut ruh seorang hamba, maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya. Malaikat maut itu menghampiri mulutnya. Untuk apa tujuannya? Liyaqbida ruhuhu, untuk mencabut rohnya minhu. Fayakhruju dzikru min famihi, maka keluarlah dari mulut tersebut fayaqulu la sabila laka fayakhruju adzikru, maka keluarlah dari mulut tersebut zikir. Fayaqulu la sabila laka min hadhil jiha, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruh itu dari mulut. Fatalama ajra lisanahu fi dzikri rabbi, sangat panjang, sangat banyak pahala lisannya untuk dipergunakan untuk zikir kepada Allah. Jadi seakan-akan ketika malaikat itu menghampiri mulut kita, ada tameng, menolak, jangan ambil ruh ini. Siapa? Zikir itulah yang jadi tameng kita. Maka fayarji'u malikul maut ilallahi ta'ala, maka kembalilah malaikat maut kepada Allah untuk konsultasi. Kan disuruh untuk cabut, tapi tidak menolak hamba tersebut. Malaikat maut naik ke kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu kadza wa kadza. Kemudian malaikat maut menceritakan kejadian tersebut. Fayaqulullahu ta'ala ikbit min jihati ukhra. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat maut, cabutlah dari arah yang lain. Fayaji'u min qibali yadi, maka datanglah malaikat maut itu ke tangannya, ke arah tangannya. Ke mulut tadi ditolak, sekarang ke tangan. Fatakhrujus shadaqah, maka keluarlah dari tangan tersebut sodako. Ada tamengnya ternyata, yaitu sodako. Fatakulu la sabila laka ilaihi, tidak ada jalan bagimu untuk lewat sini. Fa'inau tasaddaqa bi katsiran, karena banyak dengan tangan tersebut sedekah, banyak sedekah. Wa masahabi ra'sal yatim, mengusap kepala anak yatim, dalam artian kasih sayang kepada anak yatim piatu. Wa kataba bil qalam, dan menulis ilmu. Kalau zaman sekarang mungkin buat artikel-artikel tentang ilmu. Wa daraba anaqal kuffar, dan memukul orang-orang kafir, digunakan untuk perang tangan tersebut. Jadi malaikat maut tidak bisa nak ngambil ruh tersebut dari tangan, tidak bisa, karena ada tamengnya. Yaitu tameng yang tadi pertama sedekah. Tameng berikutnya mengusap kepala anak yatim, kasih sayang terhadap anak yatim, menulis, kemudian memukul orang kafir, dalam artian ketika kita berperang. Tidak dapat dari situ, malaikat maut datang lagi. Tidak balik. Kan perintahnya kan cabutlah dari arah yang lain. Kemudian inisiatif sendiri malaikat itu. Tsumma yaji'u ila rijli, kemudian malaikat maut datang ke kakinya. Karena ditolak, kan perintahnya untuk cabut. Tangan ditolak, sekarang ke kaki. Fatakulu la sabila laka min kibali fa innahu masyabi ilal jamaah wal a'yad wal majalisil ilmi wat ta'lim. Keluarlah dari kaki tersebut. Fatakulu la tsumma yaju ila rijli, kemudian malaikat maut itu datang ke kakinya. Fatakulu la sabila laka min kibali, tidak ada jalan bagimu untuk ngambil ruh lewat sini. Kaki yang jawab ini. Fa innahu masyabi ilal jamaah, karena kaki ini digunakan jamaah, jalan untuk jamaah. Kalau zaman sekarang bukan jalan baik, ada mobil samu baik. Wal a'yad, untuk apa?
menghadiri salat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, wal majalisil ilmi wat ta'limi, majelis ilmu dihadiri. Jadi tidak bisa lagi. Tangan tidak bisa, kaki tidak bisa. Malaikat maut thumma yaju ila udhuni, kemudian malaikat maut menghampiri telinganya untuk nyabut roh tersebut. Fatakulu la sabila laka min jihati fa innahu sami'a bi al-Qur'an wal adhan wal dzikir. Ke telinga malaikat maut itu datang ke telinga ini jawab, la sabila laka min jihati. Tidak baca kau, tidak bisa kau lewat sini. Kenapa? Fa innahu sami'a bi al-Qur'an, karena telinga ini untuk dipergunakan untuk Quran, untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan azan, mendengarkan zikir. Tidak bisa. Kemudian fayju ilal ainain, malaikat maut itu menghampiri kedua matanya. Fatakulani, dua mata ini ngomong, la sabila laka min kibalina, tidak ada jalan bagimu untuk ngambil roh itu dari mata. Fa innahu nadhara bina ilal masahif wa wujuhil ulama wal walidan was sulaha. Karena kedua mata ini dipergunakan untuk melihat Al-Qur'an, wajah ulama, wajah kedua orang tua, orang-orang soleh. Tidak bisa. Kalau mata itu dipergunakan untuk hal-hal itu, malaikat maut tidak mampu untuk mengambil roh kita. Nah, mendengar ditolak galau, pertama di mulut ditolak, kedua di tangan ditolak, ketiga di kaki ditolak, habis itu telinga ditolak, mata ditolak. Fayasrifu malakul maut ilallahi ta'ala, kemudian konsul lagi, bertemu dengan Allah, kan ditolak terus. Fayaqulu ya Rabb inna abdak taqulu kadza wa kadza. Ya Allah, hambamu mengatakan seperti dan seperti itu. Nak ngambil dari mulut jawab, nak ngambil dari tangan jawab, telinga jawab. Fayaqulu Allah Ta'ala, Allah berkata kepada malaikat maut, ya malaikat maut, wahai malaikat maut, alik ismi ala kaffik wa adhirhu li ruhi abdik hatta yarahu. Wahai malaikat maut, kau gantungkan namaku di telapak tanganmu, wa adhirhu li ruhi abdik, dan tampakkan kepada hambaku, hatta yarahu, sampai dia melihatnya. Fayakhruju, maka malaikat maut itu keluar. Dalam artian sudah setelah konsul, malaikat maut keluar dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala, fayaktubu ismallahi ala kaffaihi. Malaikat maut kemudian menulis asma Allah di telapak tangannya. Fayarahul abdu, kemudian diperlihatkan kepada hambanya. Fayujibuhu fayakhruju ruhul abdi bi barakati ismihi. Setelah diperlihatkan, barulah malaikat ruh itu bisa keluar, mau keluar, karena ditulis karena berkah daripada nulis nama Allah Subhanahu wa taala. Fayansarifu anhu miraratun naza', maka hilanglah sakit daripada naza', sakaratul maut itu. Karena sakaratul maut itu sangat pedih. Bahkan Nabi kan sempat mengeluh, apakah sesakit ini sakaratul maut yang akan dialami orang yang akan meninggal? Kemudian malaikat kan jawab, ini adalah cara satu-satunya yang paling halus yang pernah saya lakukan untuk menyabut nyawa. Yang saya lakukan paling halus ini, paling mudah. Kemudian kan Nabi langsung menjawab saking sayangnya kepada umatnya, mengatakan, setengah sakit sakaratul maut umatku aku tanggung. Nah, kalau posisi itu masih memikirkan umat, sangat sayang nian berarti. Fa in sarfa anhu miratun naza fala yansarfa anhu al azab al fati'ah. Sakaratul maut sudah ada tidak terasa lagi karena melihat ismullah tadi, melihat nama Allah yang di tangan malaikat, tidak terasa lagi sakaratul maut meskipun ada. Wa idza kutiba ala sudrihim ismullahi ta'ala liqaulihi ta'ala afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Wa idza kutiba ala sudrihim, ketika ditulis atas dada-dada mereka ismullahi, ismu Allah Ta'ala, liqaulihi, karena firman Allah SWT, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurihi min rabbih. Apakah
Apakah akan merasa sakit yang di dalamnya itu terdapat ismullah? Kalau kasarnya seperti ini. Kalau sudah di hatinya sudah ada iman kepada Allah, sakaratul maut itu kurang, tidak sakit lagi. Kalau sudah ada Islam. Nanti dalilnya ini, fahuwa ala nurin min rabbih. Dia dalam hatinya ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman tadi itu. Afala yansarifu anhul adzab wa ahlul qiyamah. Mana ini Al-Qur'an. Afaman syarallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Afala yansarifu anhul adzab wa huwa ahlul qiyamah. Ini ada Quran nih Pak. Yang mana Quran nih? Tadi saya cari syarahnya itu, tidak ditandai ini. Walhasil ini Pak, tidak hafal Qurannya saya Pak. Entah mulai dari ayat mana ini. Soalnya saya lihat surat Al-Asy'ara ayat 22. Tadi saya cek. Nah, di situ kalau seandainya sudah ada iman di dalam, rasa sakit itu kurang. Bukan tidak ada ya. Ada memang sakaratul maut itu memang ada. Tapi karena ada cahaya iman di hatinya, sakaratul maut itu tidak ada. Bukan tidak ada, berkurang. Nah, jadi itu Pak. Jadi kalau seandainya kita sudah iman, sudah melakukan galau-galau, malaikat maut itu tidak pasing-pasing nyambut. Tulis ismullah, baru dia galak. Itu keluarnya dari lewat? Lah, tidak dijelaskan di sini. Kalau roh kelewat dari mulut Pak, dari kerongkongan. Makanya kan, tapi ya balik lagi ya Pak. Semuanya perbuatan-perbuatan yang tadi itu tidak bisa menjadi jaminan kita akan selamat dengan itu. Balik lagi ke takdir Allah. Bahkan ada seorang ulama namanya Barseso. Ini kena fitnah seorang perempuan. Barseso ini ulama di zamannya yang mana sekali doa pasti dijabah. Minta apapun sama Allah dikabul. Karena kedudukannya ulama. Kedudukannya ulama, sudah waliullah lah. Kemudian di situ Barseso ini diuji. Makanya kalau dengan perempuan jangan berani-berani. Kalau dengan godaan perempuan, kan cuma teman. Teman tidak bisa jadi jaminan dia akan selamat. Dalam artian harus jaga jarak. Tetap jaga jarak. Teman, adik kelas, tidak ada perasaan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Tetap jaga jarak, maksudnya. Jangan, saya kan sudah akrab, tidak ada nafsu, tidak ada lain sebagainya. Tidak bisa. Tetap harus jaga. Ini Barseso ini semua doa diijabah. Kemudian ada anak raja. Dibisi sama setan, anak raja ini sakit. Sakit perempuan. Anak raja ini sakit, yang mana sakitnya itu tidak ada obat. Obat sana sini sana tidak ada obat. Kemudian datanglah setan ini bisi ke ajudan raja, ke menterinya raja, ngomong kalau seandainya Barseso itu doanya dijabah, datanglah ke sana minta doa supaya anaknya selamat. Nah, setelah itu anaknya itu dibawa ketemu Barseso. Ketemu Barseso, didoain. Setelah didoain sembuh. Nah, sembuh, balik ke rumah, tak lama kumat lagi. Penyakit itu kumat lagi. Nah, setelah kumat lagi, iblis tampil lagi. Demlah, biar sembuh total, suruh nginep di Barseso. Biar sembuh total, ngineplah di Barseso. Cara iblis itu. Makanya Barseso itu nanti mati sul khotimah. Sul khotimah matinya. Nah, setelah iblis itu ngomong ke ajudannya untuk ngasih tahu raja kan, tinggallah Barseso itu putrinya itu tinggallah di rumah Barseso biar diobati secara total. Biar enak. Kata Barseso oke, siap. Kemudian ya namanya manusia, naluri seorang manusia laki-laki. Pertama, astagfirullah. Ya, pertama kan sering. Nah, terlalu dekat, nafsu itu timbul sampailah terjadi, mohon maaf, hubungan itu.
Setelah terjadi, bingung dia. Nah, cak mano ini, nyesel nih. Cak mano kalau ketahuan. Iblis ini apa? Bisiin. Demlah, bunuhlah anak putri raja tuh. Agak ngomong, putrinya ndak tertolong. Ngomong lagi putrinya ndak tertolong. Dibunuhnya. Habis dibunuh, kubur. Tak lama iblis itu datangi apa? Raja. Tengoklah anaknya, sembuh lah, sana tengok. Ketika dia samperinlah Barseso tersebut. Mata Barseso ndak tertolong. Sesuai dengan bisikan setan, ndak tertolong, penyakitnya lah parah. Dibisik lagi sama iblis tuh, sama setan tuh. Kalau memang mati, kita upacarakan apa ya? Semayamkan secara kekerajaan. Mana jasadnya? Dicarilah jasadnya. Setelah dicari, ternyata di situ ada bekas-bekas kekerasan ya akibat dibunuh itu. Nah, setelah dibunuh kan ketahuan, bukan mati karena sakit, mati karena dibunuh. Setelah itu dihukumlah Barseso itu, dihukum yaitu salib. Salib di ini. Nah, ketika iblis datang kepada Barseso. Apa kau tidak sakit dan lain sebagainya, sampai dia kehausan, sampai walhasil ngeraju Barseso itu, sampai kalau kau seandainya galak nyembah kepada saya, galak sujud, dihilang ke sakitannya itu, penyakitnya, sakit yang dialami Barseso itu. Nah, siap minum dan semualah. Kata Barseso jawab, cak mano nak sujud, saya ini dalam keadaan apa? Disalib, tidak bisa ngapo-ngapo. Kata iblis, ya sudah, pakai isyarat, cukup nundukkan kepala. Ketika saat nunduk kepala, roh itulah keluar. Saking kejamnya iblis tuh. Maka nanti di bab berikutnya itu Pak, disitulah ketika saat sakaratul maut, taruhan kita. Antara tergoda atau tidak. Tapi insya Allah kalau seandainya mudah-mudahan, kalau ibadah kita istiqomah, insya Allah dibantu. Nah, tidak tergoda. Nanti di belakang tuh, di bab setelahnya itu, perjuangan kita nih tuh saat sakaratul maut itu, iblis datang duduk di kepala kita saat sakaratul maut itu, cak mano caranya biar keluar daripada Islam. Nah, sakaratul maut itu kan sakit nian memang. Kalau sudah posisi seorang itu sakit, biasanya tidak mikir dua kali. Sama halnya ketika lapar, tidak mikir dua kali sudah. Apapun akan dikerjakan. Nah, ketika saat sakaratul maut, nanti iblis tampil di situ. Bab setelahnya. Cukup ya Pak? Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.